Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tamis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan Tirmidzi dan kita masih membahas kitabul janaiz tentang jenazah. Pada hadis 1052 faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab ma jaa fi bab tentang karahiyati makruhnya tajsisi mensemen atau menjas. Jas itu adalah warnanya putih atau ya sekitar itulah ya. Jadi membuat bangunan terhadap kuburan wal kitabah 'alaiha dan tulisan di atas kuburan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam ini agama yang sempurna sehingga segala sesuatu itu ada aturannya. Dari mulai hidup sampai mati ada aturannya. Bahkan sejak lahir sudah ada aturan. Jadi bayi lahir kapan dikasih nama, sunnah-sunnah apa saja ada aturan. Nanti ketika mati terus sudah dikubur, kuburannya ada aturan. Lengkap Islam ini. Nah, maka kita akan membahas di sini apa saja yang dilarang oleh Nabi dalam bab kuburan supaya kita tidak melanggar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1052 dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Naha telah melarang an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yang pertama an tujassos, bahwasanya dikapur al-kubur kuburan." Nah, kalau sekarang ya semen itu. Kemudian yang kedua wa ayyuktaba, dan bahwasanya ditulisi 'alaiha di atas kuburan, baik itu tulisan nama atau tulisan tanggal wafat atau apapun enggak usah ditulisi. Yang ketiga wa ayyuktaba wa ayyubna 'alaiha, dan bahwasanya dibangun di atas kuburan. Yang keempat wa antuta, dan bahwasanya diinjak. Nah, ini semuanya dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang larangannya ini haram atau makruh. Di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama kita tentang kata-kata naha ini, larangan ini. Ada yang berpendapat haram, mazhab Zahiri mengatakan haram. Kenapa? Karena hukum asal dari larangan adalah haram. Berarti dilarang haram. Nah, sementara lagi pendapat yang lain mengatakan ini larangan adalah makruh. Sehingga menulis di atas kuburan ada namanya, orangnya, ada tanggal lahirnya, nah itu masih dihukumi makruh, tidak sampai kepada haram. Tapi ringkasnya begini, kalau kita ingin jadi umat Nabi yang baik, maka larangan Nabi semuanya kita hindari. Tidak usah dipisahkan antara yang haram dengan yang makruh, karena sudah dilarang, ya sudah dihindari. Jadi kira-kira kalau Nabi masih hidup kemudian Nabi melarang, itu lebih bagus kita sami'na wa ata'na atau lebih bagus kita nalar dulu? Ini makruh saja nih, nggak apa-apa nih. Nah, lebih bagus kan kita sami'na wa ata'na kan? Nah, maka sudah apa yang dilarang oleh Nabi selesai masalah. Karena kalau kita pakai nalar-nalar, nanti banyak yang dilarang oleh Nabi tidak kita perhatikan sehingga kita langgar. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menjelaskan pendapat ulama, yaitu dari Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan boleh untuk tatyin, membuat kuburan itu dilepo atau dibatasi dengan tin, dengan tanah. Jadi bukan dengan semen ya. Kalau semen itu kan baku atau tetap, maka itu seperti tajsis tadi.
Tapi kalau tin tanah ini tidak baku atau tidak tetap, maka tidak masalah. Nah, sehingga kalau hanya dikasih gundukan tanah atau seperti orang-orang Arab biasanya kuburan itu dilingkari dengan batu, nah, ini tidak menetap, ini nggak ada masalah. Karena batu ini mau dipindah gampang. Beda lagi kalau ada bangunan atau ada semen, nah, ini harus membongkar sesuatu yang tetap ada di situ. Maka dibedakan di sini antara yang tetap dengan yang tidak tetap. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan tidak masalah kalau dikasih tin, dikasih tanah, supaya itu diketahui bahwa itu ada kuburan. Berikutnya bab mayaqul rajul, bab apa yang diucapkan oleh seseorang idza dakhala al-maqabir, ketika masuk kuburan-kuburan. Jadi sebagaimana masuk masjid ada adabnya, ada doanya, maka masuk kuburan juga ada adabnya, ada doanya. Demikian juga masuk rumah ada adabnya, ada doanya. Nah, sekarang doa masuk kuburan apa? Ini hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan marra, telah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kuburan Madinah, lalu beliau menghadapkan kepada kuburan tadi akan wajah beliau, lalu mengucapkan assalamu alaikum, semoga keselamatan atas kalian ya ahlul kubur, wahai orang-orang yang ada di kuburan. Yaghfirullahu lana wa lakum, semoga Allah mengampuni untuk kita dan untuk kamu. Antum salafuna, kalian itu adalah pendahulu kami. Wa nahnu bil athar, sementara kami ini akan mengikuti, yaitu akan mati juga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi gharib, dan sudah saya ulang-ulang, kalau ada satu hadis dikatakan oleh Imam Tirmidzi gharib saja, berarti hadisnya biasanya adalah apa? Dhaif. Nah, termasuk hadis ini termasuk yang didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, sekarang kita cari apa penyebabnya hadis ini didhaifkan. Sebabnya apa? Li dha'fi sanadihi wa in kana hunaka ma yashhadu lahu khassatan wa inna hadzal hadits fihi jumlah munkar. Jadi kata Syekh Zuhairi, hadis ini dhaif karena sanadnya dhaif, meskipun ada hadis lain yang menguatkannya. Khususnya dalam hadis ini ada kalimat yang munkar. Nah, maka di sini Syekh Zuhairi tidak menyebutkan ya kedhaifannya di rawi yang mana. Beliau hanya mengatakan bahwasanya sanadnya dhaif, gitu aja. Sehingga ini masih jadi PR untuk saya mencari di waktu yang lain dari rawi-rawi yang ada di dalam sanad ini yang penyebab dhaifnya yang mana. Ada rawi Abu Quraib, ada Muhammad bin Salat, ada Abi Qudainah, ada Qabus, ada Abu Dhabian. Nah, ini perlu saya cari lagi di waktu yang lain. Tapi ringkasnya, hadis ini diperselisihkan derajatnya. Kalau dalam naskah yang kita baca ini haditsun gharib saja ya. Sementara di dalam naskah Tirmidzi yang lain itu dikatakan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharibun. Jadi naskah Tirmidzi ini bermacam-macam. Ada yang hanya mengatakan gharib, berarti dhaif. Ada yang mengatakan dalam naskah yang lain itu adalah hasanun gharibun. Nah, maka ini menunjukkan bahwa ada perselisihan di dalam derajat hadis ini. Apakah hasan ataukah dhaif atau gharib tadi. Tapi ringkasnya bahwasanya di dalam kita masuk kuburan itu memang ada doanya. Nah, kalau hadis ini dianggap bermasalah yaitu dhaif, maka apakah ada hadis yang sahih? Ada. Mari kita cari dalam kitab yang lain hadis yang sahih. Kalau tadi pakai lafal ahlul kubur, maka kita cari yang lafal yang lain, ahlud diyar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang saya ucapkan kepada ahli kubur kalau saya datang ke kuburan?"
Maka kata Nabi SAW, quli, ucapkan wahai Aisyah, assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Lebih mudah yang tadi atau yang ini, Pak? Yang tadi ya? Karena cuma 3 kalimat. Assalamualaikum ya ahlul kubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Sementara kalau riwayatnya Imam Muslim tadi kalimatnya lebih panjang. Yaitu yang pertama, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimin wa minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Kalimatnya sama 3 tapi lebih panjang. Enggak hidup apa? Sejak tadi enggak hidup atau barusan? Oh, baru saja. Dan di sini ada keunikan. Di sini disebutkan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul. Ini dibahas oleh para ulama. Kenapa perlu insya Allah? Padahal mati itu adalah pasti, ya kan? Muncul pembahasan ini. Mati itu pasti. Nah, kenapa kita mengatakan insya Allah kami akan nyusul mati? Nah, ini istilahnya dalam bahasa ulama adalah tabarrukan. Jadi menyebut kata-kata Allah dalam ucapan kita supaya ada berkahnya. Karena ucapan Allah atau nama Allah itu menyebabkan berkahnya suatu yang kita ucapkan atau yang kita lakukan. Maka ini istilahnya tabarrukan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silahkan dipilih doa yang mana, bebas ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ini boleh karena ada yang menilainya hasan dalam satu naskah. Atau assalamualaikum ahlad diyar, boleh. Diyar itu artinya perkampungan, yaitu perkampungan kuburan tadi. Dan dari kata-kata ini assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian, ini diambil pelajaran oleh sebagian ulama, berarti orang mati itu bisa mendengar. Karena kalau tidak bisa mendengar, tidak mungkin diucapi assalamualaikum. Kum itu kan kamu, Pak. Kamu berarti apa? Dia mendengar suara kita, hanya dia tidak bisa menjawab suara kita. Dan pemahaman seperti ini dikuatkan oleh hadis yang lain. Hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi SAW ketika sudah melemparkan jenazah-jenazah orang kafir pada perang Badar, maka beliau bertanya kepada jenazah-jenazah kafir tadi, apakah kalian mendapati apa yang sudah dijanjikan oleh Allah? Maka dikatakan kepada Nabi SAW, ya Rasul, kamu kok ngajak ngomong sama orang-orang mati? Maka Rasul SAW bersabda, kalian tidak lebih mendengar daripada si mati-mati ini, tapi mereka tidak bisa menjawab. Nah, jadi perbedaannya antara orang hidup dengan orang mati adalah orang mati tidak bisa menjawab, orang hidup bisa menjawab. Tapi kalau mendengar, sama-sama mendengar. Hanya saja ini masalah khilafiyah. Apakah mayit itu mendengar setiap saat? Ada yang berpendapat mendengar setiap saat. Ada yang berpendapat enggak. Ini yang ada dalilnya saja yang mendengar. Jadi kalau ada dalil menunjukkan pas kondisi ini mendengar, nah berarti pas itu saja mendengar. Kalau tidak pas itu berarti tidak mendengar. Contoh lain permasalahan yang mirip seperti ini, bahwasanya Rasulullah mengatakan, kalau kalian sholat di belakang saya itu softnya yang sempurna, jangan tidak aturan. Saya bisa melihat kondisi orang di belakang kalian, di belakang saya. Kalian pas rukuk, pas sujud itu saya bisa lihat. Nah, itu para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama berpendapat Nabi itu setiap saat bisa melihat orang yang ada di belakangnya. Jadi seolah-olah ada cermin begini, Pak, sehingga bisa tahu siapa yang ada di belakang. Nah, sebagian lagi mengatakan Rasulullah hanya bisa melihat orang yang di belakang pas sholat saja. Pas kondisi tidak sholat nggak bisa lihat. Dan ini pendapat lebih bagus insya Allah, karena pernah pada satu malam itu Rasulullah berjalan malam-malam, kemudian Abu Dzar itu berada di belakang berjalan juga. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, man hadza, ini siapa yang di belakang saya ini? Abu Dzar mengatakan Abu Dzar.
Nah, seandainya Rasulullah tahu siapa yang di belakang beliau setiap saat, nggak perlu tanya siapa ini. Tapi bisa juga dibantah. Nabi sebenarnya tahu, cuma tanya itu ya untuk memulai pembicaraan. Atau Nabi sebenarnya tahu ada orang, tapi kan gelap malam-malam, sehingga beliau tanya ini siapa. Ya masih ada kemungkinan pendapat dalam hal ini. Intinya diperselisihkan. Kemudian dari doa ini, yaghfirullah, semoga Allah mengampuni. Ini menunjukkan bahwa yang paling penting didapatkan oleh orang yang sudah mati itu ampunan. Maka doa paling penting ketika kita ziarah kubur adalah doa ampunan. Banyak orang bingung mau ziarah kubur ini ngomong apa? Enggak usah bingung. Udah didoakan ampunan, diulang 1000 kali enggak apa-apa, 100 kali enggak apa-apa, bebas mendoakan, enggak ada batasnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu, atau Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa lahu, doakan ampunan. Berikutnya bab majaa fi bab tentang ar-rukhsah, keringanan fi ziaratil kubur, untuk ziarah kubur. Artinya dulu pernah ada larangan ziarah kubur, lalu kemudian diringankan atau diperbolehkan. Kita baca hadisnya 1054 dari Buraidah. Dia Rasulullah SAW bersabda, qad kuntu, sungguh adalah aku dulu, nahaitukum, aku melarang kalian, an ziyaratil kubur, dari menziarahi kubur. Faqad udhina, maka sungguh sekarang sudah diizinkan, li Muhammadin, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ziyarati qabri ummih, untuk menziarahi kuburan ibunya. Fazuruha, maka silahkan kalian ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan terhadap akhirat. Hadis ini menunjukkan 4 hal. Yang pertama, adanya nasikh mansukh. Nasikh mansukh itu hukum yang dihapus dan yang menghapus. Dulu ada hukum halal atau haram, kemudian ada hukum baru yang berbeda, yang menghapus hukum sebelumnya. Itu namanya nasikh mansukh. Contohnya ini, nahaitukum, saya dulu larang ziarah kubur, tapi sekarang sudah boleh. Kenapa dulu dilarang? Karena dulu umat Islam masih punya barusan lepas dari kesyirikan-kesyirikan, sehingga dikhawatirkan kalau dibiarkan ziarah kubur nanti syirik terhadap kuburan. Nah, begitu sudah imannya kuat, sudah paham, dipersilakan untuk ziarah kubur karena ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya ziarah kubur meskipun kuburnya itu milik orang kafir. Qabri ummi, kuburan ibunya Nabi. Ibunya Nabi mati dalam kondisi belum Islam, berarti kondisi mati kafir, boleh. Maka meskipun orang tua kafir, tetap boleh ziarah kubur. Lah terus fungsinya apa ziarah kubur? Ziarah kubur fungsinya 2, Pak. Fungsi yang pertama, kita mendoakan si mayit. Kalau dia muslim, kita doakan. Kalau dia kafir, tidak boleh kita doakan. Lah terus fungsinya apa? Fungsinya untuk kita, yaitu mengingatkan akhirat, tudzakkirul akhirah. Nah, maka kalau kuburnya ini milik orang muslim, fungsinya 2 berlaku semua. Untuk si mayit didoakan, untuk si penziarah kubur bisa jadi ingat terhadap akhirat. Tapi kalau untuk kuburan orang kafir, maka berarti fungsinya cuma 1. Kita nggak bisa mendoakan si kafir tadi, tapi kita masih bisa mendapatkan manfaat dari ziarah kubur. Kemudian yang ketiga, di sini ada perintah zuruha, ziarah kuburlah kalian. Nah, hukum asal perintah itu kan wajib, Pak. Apakah di sini juga hukumnya ziarah kubur wajib? Tidak. Kenapa? Karena ada kaidah mengatakan al-amru ba'dan nahyi lil ibahati. Kalau ada perintah setelah adanya larangan, itu menunjukkan mubah atau boleh. Nah, berarti hukumnya ziarah kubur apa? Mubah atau sunnah gitu. Antara mubah atau sunnah. Kalau pakai kaidah yang mengatakan lil ibahah berarti mubah. Kalau pakai hujjah bahwasanya Nabi melakukan berarti sunnah. Tapi tidak dikatakan wajib. Faedah berikutnya bahwasanya ziarah kubur itu ada manfaatnya, yaitu tudzakkirul akhirah. Apakah manfaatnya hanya 1? Tidak. Saya tampilkan, nggak mau nampil, Pak. Datnya berarti lagi. Datnya. Kelihatannya mesinnya sudah ditakan. Tidak lama. Berapa tahun, Pak?
Nah ini kalimat yang lebih lengkap. Fazuruha, silahkan ziarah kubur. Fa innaha, sesungguhnya ziarah kubur, turiqul qalba, melembutkan hati yang keras. Wa tudmi'ul aina, membikin mata meleleh. Wa tudzakkirul akhirah, dan menyebabkan ingat akhirat. Maka fungsinya ada 3 yang disebutkan dalam hadis riwayat Hakim ini ya. Kalau dalam riwayat Tirmidzi hanya disebutkan 1. Dan ini pentingnya kita itu membaca banyak-banyak hadis, karena satu hadis dengan yang lain itu saling melengkapi dan saling menafsirkan. Dulu ada orang bertanya sama saya, kok nggak bosan-bosan belajar hadis? Kenapa? Kan sama aja. Jadi kitab Sahih Bukhari sudah selesai, kemudian Sahih Muslim, kemudian ini sekarang Sunan Tirmidzi, kemudian Sunan Abu Daud. Oh, nggak bosan-bosan. Nah, maka saya jawab, itu satu hadis dengan hadis yang lain saling melengkapi. Jadi kalau kita hanya baca satu kitab saja, misalnya Sahih Bukhari saja, itu nanti akan terlewat bagi kita hadis-hadis yang lebih jelas daripada yang di Sahih Bukhari. Sehingga karena kita tidak membaca kitab-kitab tersebut, akhirnya ada beberapa hadis di Sahih Bukhari yang kita itu kurang jelas, kurang paham maksudnya. Kalau kita baca semuanya, maka hadis yang tidak jelas menjadi jelas. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, dengan diulang-ulang itu jadi teringat, Pak. Kalau hanya mengkatamkan satu kitab Sahih Bukhari saja, kemudian sudah merasa cukup, wis katam. Nah, itu ingatannya berapa persen dari yang sudah dibaca itu? Kan sedikit. Tapi kalau kita baca lagi kitab yang lain yang isinya mirip-mirip, nah itu jadi menambah daya ingat kita terhadap hadis-hadis yang sudah dibaca. Nah, sehingga jangan mencukupkan diri dengan satu kitab atau satu kajian saja. Nah, kemudian di sini dijelaskan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya menurut para ulama la yarawna bi ziyaratil qubur ba'san, tidak masalah ziarah kubur, dan itu pendapat Imam Syafi'i dan yang lain-lain. Ini kata-kata la yarawna ba'san, tidak ada masalah ziarah kubur, ini mendekati kepada pendapat yang mengatakan mubah tadi ya. Tidak sunnah. Tapi kalau dikatakan sunnah ya bisa, karena dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 55. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dia mengatakan telah wafat Abdurrahman bin Abi Bakar di Hubshi, lalu dibawa ke Mekah, lalu dikubur di Mekah. Jadi matinya di luar Mekah, tapi jenazahnya dibawa ke Mekah. Berarti menunjukkan bolehnya hal tersebut. Meskipun lebih afdalnya dikubur yang paling dekat, karena paling cepat. Jadi misalnya nih, saya sedang kajian di luar Jawa, mati di sana, nah, paling bagus gak usah jenazahnya dikembalikan ke Jawa, karena kalau dikembalikan ke Jawa itu tidak segera menguburkan jenazah, padahal ada perintah untuk segera menguburkan jenazah. Nah, tatkala datang Aisyah, dia datang kepada kuburannya Abdurrahman bin Abi Bakar, lalu dia mengatakan, wa kunna kanadmanai jadimata hikbatin minad dahri hatta qila la yatasadda'a. Ini tidak saya terjemahkan, Pak, karena ini syair, dan saya itu dalam bab syair 0. Jadi saya tidak punya ilmu syair, sehingga untuk menerjemahkan syair susah. Kemudian ketika ngaji kitab Sunan Tirmidzi ini, guru saya juga tidak menjelaskan. Jadi saya tidak ahli syair, sehingga kalau membaca tok begini nggak paham. Kemudian gurunya tidak menjelaskan, tambah nggak paham. Seandainya beliau menjelaskan, mungkin masih ingat-ingat apa maksudnya kalimat ini. Meskipun di syarah insya Allah ada penjelasannya, cuma syair memang tidak begitu penting. Falamma maka tatkala tafarraqna, kami telah berpisah, ka'anni wa malikan litul ijtima'in lam nabit lailatan ma'a. Ini masih syair ya, sehingga ini tidak usah saya terjemahkan. Thumma qalat, kemudian Aisyah mengatakan, wallahi demi Allah, lau hadartuka, kalau saya menghadiri jenazahmu wahai saudaraku, ma dufinta illa haitsu mutta, kamu tidak akan dikubur kecuali di tempat kamu mati, karena itu lebih utama. Walau syahidtuka, dan kalau saya sudah menghadiri jenazah kamu, ma zurtuka, saya tidak perlu ziarah kubur kamu. Nah, maka ini menunjukkan dua hal.
Pertama, kalau ada orang mati lebih utama untuk dikuburkan di tempat dia mati, yang dekat. Dan ini fatwa wasiat dari Syekh Albani sebelum mati. Beliau mengatakan, nanti kalau saya mati, kata beliau, jangan dibawa ke kuburan luar kota, udah di kota saja. Padahal kuburan di kota tersebut itu kuburan yang sudah tua, Pak. Kuburan tua yang sudah penuh, sehingga orang-orang sudah tidak ngubur lagi ke situ. Tapi khusus Syekh Albani dapat izin untuk masih dikuburkan di situ, sehingga bisa dikatakan sebagai kuburan terakhir di situ. Dan karena itu kuburan sudah tua, sudah tidak ada yang mendatanginya. Nah, maka Syekh Albani tidak peduli mau ada yang menziarahi kubur saya mau tidak. Pokoknya sesuai sunnah Nabi adalah dikuburkan secepatnya, sehingga memilih untuk dikuburkan di kampung tersebut. Kemudian yang kedua, ini Aisyah mengatakan, kalau saya dulu sudah menghadiri sholat jenazah kamu, ya saya tidak perlu ziarah. Maka ziarah itu untuk tempat yang jauh itu enggak dituntut untuk dilakukan, karena kita bisa mendoakan dari rumah kita. Jadi misalnya anak kita ada yang haji kemudian mati di Mekah, nah itu tidak dituntut untuk kita menziarahi kuburannya tersebut. Tapi kalau kita menziarahi juga tidak masalah. Hanya saja kalau kita berdoa dari rumah itu sudah mencukupi, itu sudah sampai kepada orang yang mati tersebut. Berikutnya babu ma jaa fi karahiyati ziyaratil qubur lin nisa, bab makruhnya ziarah kubur bagi para wanita. Ini masalah diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, sekarang kita lihat dulu hadisnya. 1056 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zawaratil kuburi, wanita-wanita yang selalu ziarah kubur. Ini perhatikan kata-kata zawarat. Di sini ada dua bacaan. Bacaan pertama, zawarat itu dibaca dengan fathah, zawarat, yaitu kathirat az-ziyarah, yang banyak ziarah kubur atau yang selalu ziarah kubur. Berarti yang dilarang oleh Nabi itu yang selalu ziarah kubur, yang sering-sering ziarah kubur. Tapi hanya sesekali nggak apa-apa. Nah, maka menurut pendapat ini pendapat pertama ya, bahwasanya wanita boleh ziarah kubur tapi jangan sering-sering. Misalnya setiap Jumat ziarah kubur jangan. Tapi sesekali, setahun sekali nggak ada masalah. Bacaan yang kedua, zuwarat, dibaca dengan dhammah. Kalau dibaca dengan dhammah itu adalah apa? Jam'u zairah. Itu jamak dari zair. Zair itu artinya penziarah kubur. Tidak harus sering. Sehingga ziarah kubur hanya sekali saja perempuan tidak boleh. Kalau kita pakai bacaan zuwarat. Nah, maka di sini ada dua bacaan yang terjemahnya berbeda. Syekh Albani memilih bacaan yang pertama, zawarat, wanita-wanita yang sering ziarah. Berarti yang tidak sering nggak apa-apa, yang hanya kadang-kadang boleh. Kemudian hadis ini derajatnya adalah hasan sahih menurut At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, sehingga hadis ini bisa dijadikan dalil. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan pertama, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya hadis ini meskipun sahih, tapi ini hadisnya sebelum adanya kebolehan ziarah kubur. Ketika Nabi sudah membolehkan ziarah kubur, maka yang diperbolehkan itu tercakup laki-laki sama perempuan. Jadi meskipun hadis ini sahih, tapi sudah tidak berlaku lagi. Tidak berlaku kenapa? Karena sudah dihapus, sudah mansukh dengan hadis yang membolehkan. Nah, maka ketika Nabi mengatakan zuruha, silahkan sekarang ziarah kubur, ini terkena ucapan ini semua umat Nabi SAW. Mau laki-laki mau perempuan semuanya kena, berarti boleh. Nah, pendapat yang kedua mengatakan hadis ini tetap berlaku. Kenapa? Karena ziarah kubur bagi wanita ini dilarang tadi, itu karena likillati sabrihinna, karena wanita itu biasanya sedikit sabarnya, wa kasrati jazaihinna, karena seringnya keluh kesah.
Nah, maka di sini ada dua cara pandang para ulama terhadap di sini. Cara pandang yang pertama, ini bertentangan dengan hadis yang sebelumnya tadi yang membolehkan. Nah, terus ketika dilihat bahwasanya membolehkannya ini di akhir hayat Nabi, berarti yang larangan tadi tidak berlaku lagi, sehingga semuanya sudah boleh. Nah, pendapat yang kedua mengatakan enggak begitu cara mikirnya. Ini hadis melarang sahih, hadis membolehkan sahih. Kalau sahih digabungkan. Jadi gimana? Yang dibolehkan tuh hanya laki-laki. Yang perempuan tidak boleh. Terus yang mengatakan tidak boleh, pecah lagi jadi dua pendapat. Kapan perempuan tidak boleh ziarah kubur? Pendapat satu mengatakan kondisi apapun nggak boleh, karena bacaannya tadi zuwarah. Pendapat kedua mengatakan yang tidak boleh itu yang sering-sering, karena bacaannya zawarah. Nah, sehingga kalau di total berarti ada 3 pendapat. Ringkasnya, kalau ibu-ibu mau ziarah kubur silahkan, karena masih ada ulama yang membolehkan, tapi dijaga adabnya. Adabnya jangan pakai parfum kalau ziarah kubur, jangan berdandan-dandan, kemudian jangan campur aduk antara laki dengan perempuan. Dan ini yang paling sering dilanggar, Pak. Campur aduk antara laki dengan perempuan. Satu bis, ya kan, ziarah kubur ke makam sana, sunan siapa, campur aduk nggak boleh. Maka kalau Nabi mengetahui apa yang terjadi sekarang, tampaknya beliau akan melarang total. Kenapa? Karena sudah terjadi penyelewengan terhadap ajaran Rasulullah SAW. Berikutnya bab maja fi dafni bil lail, bab tentang mengubur di malam hari. 1057 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW dafala qabran lailan, masuk kuburan malam hari. Fa usrija lahu sirajun, lalu dilampui untuk Nabi, dikasih lampu oleh untuk Nabi. Fa akhadahu min qiblil qiblah, lalu beliau mengambil jenazah tadi dari arah kiblat. Jadi misalnya ini liang kuburnya ya, kemudian kiblatnya di barat, nah itu dimasukkan dari bagian barat ini, dicemplungkan. Wa qala, dan beliau mengatakan rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu wahai si mayit. In kunta, sungguh engkau itu la'awahan, sungguh itu engkau suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tallaan lil Quran, sering membaca Al-Quran. Lalu beliau takbir untuk jenazahnya 4 kali takbir. Hadis ini menunjukkan 4 hal. Yang pertama, bahwasanya mengubur di malam hari boleh. Bahkan ini sunnah kalau memang untuk menyegerakan. Jadi misalnya mati sore hari, otomatis nguburnya paling cepat adalah malam hari. Maka justru lebih bagus dikubur malam hari daripada dikubur besok pagi. Dan ini termasuk sunnah yang sudah mahjurah, yang sudah ditinggalkan banyak orang. Kenapa banyak orang meninggalkan sunnah ini? Ya karena tidak pada ngaji, Pak. Seandainya pada ngaji, tahu semuanya bahwasanya ini diperintahkan oleh Nabi SAW, segerakan menguburkan jenazah, yakni saya tidak akan nunggu besok-besok. Kemudian juga karena ini adat Indonesia, sehingga orang-orang apa? Ikuti adat. Nah sebenarnya kalau ada sunnah Nabi dan ada adat, kalau bertentangan itu dahulukan yang sunnah Nabi SAW. Dan sebenarnya kalau kita menyegerakan sunnah Nabi, ini menguntungkan banyak pihak. Pertama, pihak si mayit ini diuntungkan. Karena kalau dia itu orang baik, segera dikuburkan, itu segera mendapatkan kebaikan dalam kuburnya, Pak. Tapi kalau ditahan-tahan, dimbu kalau bahasa orang Jawa, dimbu sampai sesok, nah itu berarti dia tertahan, mestinya dapat tapi belum dapat. Anggaplah seperti orang sudah kehausan, pengen minum, tapi minumnya masih ditunda. Nanti aja Pak, 1 jam tak kasih minuman, suwen, saya hausnya sekarang. Orang mati itu segera pengen dapat kebaikan dia di kuburnya, malah ditunda-tunda gimana? Nah, maka menyegerakan ini menguntungkan si mayit. Yang kedua, menguntungkan juga si keluarga. Karena kalau keluarga jenazahnya sudah dikuburkan, itu bebannya sudah selesai. Kalau belum dikuburkan berarti masih ada tanggungan, pikulan dalam pundaknya, yaitu ada beban untuk menguburkan jenazah. Belum lagi kalau ada yang ketakutan melihat pocong di rumahnya. Mungkin anak kecil ya, belum terbiasa itu melihat
pocong di rumah atau ya itu jadi ketakutan mereka, jadi kurang nyaman. Nah, sehingga mari kita hidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Dibiasakan bahwasanya penguburan jenazah malam hari itu tidak ada masalah sama sekali. Mungkin ada yang ngeyel, kan ada itu hadis yang melarang ngubur malam hari. Itu kasusnya gara-gara dikubur malam hari karena tidak sempurna penguburannya, Pak. Jadi misalnya ngubur malam hari karena jam dulu belum banyak lampu, sehingga penguburannya salah-salah. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Sekarang ini kan malam hari seperti siang, Pak, lampu di mana-mana, sehingga ngurusi jenazah, memandikan jenazah malam hari kelihatan jelas ada lampu banyak. Sehingga ini sudah tidak terlarang lagi seperti zaman dulu ketika ada kasus dikuburkan dalam kondisi tidak sempurna. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan Nabi mengambil jenazah tadi dari arah kiblat. Berarti kalau di Indonesia dari arah baratnya kuburan. Padahal dalam hadis yang lain disebutkan sunnahnya itu memasukkan jenazah itu dari selatan atau dari bagian kaki kubur. Nah, ini berarti bertentangan. Makanya masalah ini khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat sunnahnya dari selatan kalau di Indonesia. Sebagian mengatakan sunnahnya dari baratnya. Nah, maka saya jawab bahwasanya hadis yang kita baca ini dhaif karena ada rawi bernama Hajjaj bin Arqad. Ini dhaif. Sehingga pendapat yang lebih bagus insyaallah dimasukkan dari bagian selatan kubur karena hadisnya sahih. Hanya saja kalau ada yang melakukan sesuai hadis ini, yaitu dimasukkan dari arah barat, nggak usah diingkari. Kenapa? Oh, dia pakai pendapat tersebut. Kalau nggak salah mazhab Hanafi yang pakai ini. Tapi di Indonesia rata-rata mazhabnya mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, bolehnya kita ngomong kepada orang yang sudah mati, karena di sini disebutkan rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Dan didoakan oleh Nabi dengan doa seperti ini karena dia banyak membaca Al-Quran Al-Karim. Maka ini fadilahnya orang yang suka membaca Quran. Mari kita biasakan baca Quran ada targetnya setiap hari, misalnya 1 juz. Atau yang sudah lancar-lancar sekali seperti para hafid-hafid itu ya sehari 5 juz. Ada, saya punya guru dari Qatar ya, namanya Syekh Abdul Rasyid Sufi. Dia dulu kuliah di Mesir. Kemudian bapaknya menjenguk di Mesir pas kuliah itu. Kemudian tanya, kamu sehari baca Quran berapa? Kata Syekh Rasyid ini, alhamdulillah 3 juz. Dimarahi sama bapaknya, Pak. Santri tahfidz 3 juz sehari. Gimana kamu nih? Santri tahfidz itu 1 hari 5 juz. Khatam 1 pekan. Kalau bisa 10 juz, khatam 3 hari. Dimarahi sama bapaknya, Pak. Coba kalau itu bapak kita gimana gitu, Pak? Wah, bisa akeh, Pak. Sudah 3 juz sudah banyak saya. Jadi kita merasa sudah banyak 3 juz sehari. Padahal kata beliau, untuk santri tahfidz ya kurang banyak. Kenapa? Karena santri tahfidz itu hidupnya sama Quran. Nah, sekarang ini saya punya teori gini, Pak. Sebenarnya kita baca 1 juz sehari bisa sebenarnya. Teorinya gimana? Teorinya gini. Coba dihitung 1 juz sehari itu waktunya butuh berapa jam? Bagi yang lancar itu kan setengah jam sudah selesai. Nah, sekarang teorinya gini, kita setiap hari buka HP itu kalau di total berapa jam? Kalau di total 3 jam, oh berarti bisa khatam 1 juz. Karena tinggal mengurangi yang 3 jam itu setengah jamnya untuk baca Quran. Oh, saya bacanya kurang lancar, jadi 1 juz itu 1 jam. Nah, berarti 3 jam tadi dikurangi 1 jamnya untuk baca Quran. Kan sama-sama baca tau, satunya Quran, satunya HP atau WA, sama yang dibaca. Meng yang WA ini nggak ada pahalanya, sementara yang Quran ini ada pahalanya. Setiap kata dapat pahala 10 pahala. Jadi sebenarnya saya yakin, seyakin-yakinnya 1 juz sehari bisa, baik lancar maupun tidak lancar. Karena apa? Karena kita setiap hari bisa membaca WA atau HP tadi. Kemudian yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwa takbir sholat id 4 kali. Tapi sudah pernah kita bahas di tempat yang lain ya. Ada pendapat yang mengatakan 3 kali, tapi itu dhaif. Ada yang mengatakan 4 kali, dan ini yang paling populer. Ada yang mengatakan boleh sampai 9 kali, 4 sampai 9, dan itu juga dalilnya sahih.
Kemudian di sini Imam Tirmidzi menjelaskan perselisihan pendapat para ulama. Tadi sudah saya sebutkan, yaitu sebagian ulama mengatakan dimasukkan dari arah kiblat. Pendapat yang kedua mengatakan yusallu sallan, ya dimasukkan saja. Yusallu sallan ini saya belum paham maksudnya apa ini yusallu sallan. Kemudian di sini para ulama mayoritas mengatakan boleh menguburkan di malam hari. Apakah ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang dikubur di malam hari? Ada beberapa sahabat. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dikubur juga di malam hari. Nah, di sini saya tampilkan penjelasannya. Sudah muncul. Yusallu sallan ay yadkhulul mayyit fil qabr min qibali ar-ra'si bi ayyuda ra'sul janazah ala mu'akhiril qabr thumma yadkhulul mayyit al-qabr. Jadi pendapat yang kedua tentang cara memasukkan kubur yusallu sallan, ini penjelasannya sama dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu kalau di Indonesia dari arah selatan itu arah kakinya kubur. Jadi kuburan itu kan kepalanya di utara, kakinya di selatan. Nah, arah kaki kubur maksudnya dari area selatan di Indonesia. Ada dua pendapat tadi. Berikutnya bab majaa fi bab tentang as-sana'il hasan, pujian yang bagus alal mayyit, untuk mayyit. 1058. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilewatkan kepadanya seorang jenazah. Lalu orang-orang memuji kebaikan terhadap jenazah tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat, pasti. Kemudian Rasulullah bersabda, antum syuhada'ullah fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada jenazah lewat kemudian orang-orang memuji kebaikan-kebaikannya, maka itu tanda-tanda Allah memasukkannya ke dalam jannah. Itulah makna wajabat, pasti. Apa maksudnya pasti? Ditanyakan oleh Umar kepada Nabi, ya Rasulullah, apa sih maksudnya pasti itu apa? Yang pasti apanya? Maka Rasulullah kemudian menjelaskan dalam hadis yang lain, yaitu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau pasti masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan semua kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ketika kita mati orang-orang menyebutkan kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai kita mati malah orang-orang menyebutkan keburukan-keburukan kita. Nauzubillahi min syarri dzalik, itu malah tanda-tanda suul khatimah. Nauzubillah. Sehingga mari kita perbaiki diri kita masing-masing. Kalau ada keburukan-keburukan yang masih kita lakukan, mari kita tinggalkan supaya keburukan-keburukan itu nanti tidak disebut-sebutkan orang ketika kita mati. Sudah ada waktunya atau tidak? Baiklah, kita sukan sampai di sini dulu. Benarnya dari Allah Taala, kalau ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.